Kula kelas kalih, kula kulak kolang kaling kalih kilo. Kan gitu. Maka paling tidak kalau kita mau menjadi sohibuz zaman, kalau kita mau menjadi apa itu kemamang. Sohibuz zaman itu kalau simbolnya itu loh kayak buto itu loh. Buto di candi ada, kolo itu loh. Kolo itu kan itu kemamang dalam kata yang lain dan itu pertanda zaman. Oh sohibuz zamane saiki kuwi to. Makanya nanti jenengan kalau masuk ke Keraton Jogja ada gambar butonya itu ada gambar kemamangnya. Oh saiki sohibuz zamane, oh 1755 sohibuz zamane iki to. Nggih, gitu. Itu namanya sengkala memet. Gitu. Maka kita lanjutkan paling boten finansial yang kita gula wentah kita kelola paling boten ke 2 miliar. Harga emas 2 kilo. Gitu, bukan kita milik ya, bukan wah piye carane 2 miliar akhirnya pusaka didol, mas-masan didol, cagak pendopo didoli kabeh di lemari didoli. Nek perlu kijing makam diangkat digotong ten Korea gitu. Sapu bersih. Alasannya anu kok kalih kilo emas kok. Mboten ngoten. Tetapi kita harus mengerti apa konsekuensi kita jika kita mengelola finansial sudah di angka 2 miliar. Bagaimana efeknya terhadap keseluruhan sistem finansial dunia. Ngoten loh. Maka yang Sunan Kalijaga sudah wanti-wanti. Ora gur perkara teknologi metalurgi dan teknologi apa tadi? Tadi kan apa? Kolang kaling menjadi emas. Buatan gur niku netok. Ning juga harus kita perhatikan juga bagaimana efeknya pada regulasi-regulasi finansial dunia. Gitu. Kula kolang kaling kalih kilo. Kalau kula keli, maka yang keli jangankan tadi yang kelas 1 itu ayo kongsi keli. Maka yang keli itu kalonya, jaringnya, sistemnya, jejaringnya. Kalau sekarang linknya, networkingnya, bagaimana yang Kelly di zaman itu adalah networkingnya, sistem, kelap-kelip, ya kelap-kelip itu selalu memancarkan brightnya sinarnya, kelip. Orang Kelly bablas anginnya rakyat apa-apa nih, buatan. Tetap kalau kulo ingkang Kelly ning kelap-kelip, gitu. Jadi memang coding-coding seperti ini sebetulnya sudah dengan jenis-jenis operasi gini maksud saya. Jenis-jenis operasi dalam pengetahuan Jawa mungkin bisalah kita dekati dengan ini apa itu buku untuk anak-anak SD itu loh. Apa Jawa itu bahasa Jawa itu. Nggih ajar Jawa misalnya itu. Bisalah kita di sana itu. Sitik-sitik gitu. Jadi memang ini adalah sistem pengetahuan besar di tanah Jawi, sistem pengetahuan besar di Nuswantara yang tidak mungkin terjamah hanya oleh analisis rasional saja dan masih banyak lagi karena kita membicarakan peradaban, membicarakan Eyang Kalijaga, Wali Songo, Sunan Bonang, Sunan Ngampel sampai nanti sebelumnya yang Majelis Maulana Maghribi, terus lagi Majelis Jumadil Kubro dan seterusnya sampai terus ke atas sebelumnya. Seluruhnya kita berbicara tentang peradaban. Satu sistem besar peradaban. Maka kalau jenengan jangan heran kalau piye to sithik-sithik Kalijaga ning urusan metal ya ana Kalijaga, urusan tembang ana Kalijaga, ning urusan wit-witan tanduran ya ana Kalijaga. Ning urusan napa niki? Pendopo bangunan sandang, urusan sandang ya ana Kalijaga, pangan ya ana Kalijaga, ana tetanduran iki. Wah wong Jawa ki mabuk Kalijaga, ancen iya. Jenenge wis Syekh Melaya Syekhnya peradaban Melayu. Jadi kalau di Aceh misalnya ada Syekh Koala, karena Aceh ini kok bentuknya koala. Ya memang itu Syekhnya peradaban koala.
Lah ini sak Melayu kabeh. Sak peradaban Melayu kabeh. Ndak, Melayu itu artinya mela itu hitam, yu itu ayu atau apalah terserah. Hitam. Oh iya, boleh. Wong isih ana dasanama. Cuek aja gitu loh. Cuek aja isih ana dasanama gitu. Yang penting kita mengerti sasmito-sasmitonya atau variabel-variabel yang menentukan kita memilih dasanama yang mana. Ada pertanggungjawaban kasasmitan istilahnya. Ini kita berbicara tentang tata pengetahuan. Ya, tentang tata pengetahuan. Oleh karena itu ketika kita berbicara Kalijaga jangan malu-malu. Wah, engko sithik-sithik darani mabuk Kalijaga. Mboten, ini berbicara peradaban besar. Peradaban tentang perkapalan misalnya. Kapal layar di zamannya Kalijaga, misalnya di Lasem ya. Ya memang terhubung. Yang Kalijaga ada di mana-mana. Di Lombok aja ada dusun Kalijaga. Gitu. Bahkan di Papua aja ada. Gitu. Jadi memang ini kita berbicara tentang peradaban besar. Jangan malu-malu kita. Ya udah bilang aja, iya di sana juga ada Kalijaga, di mana-mana ada coding-coding Kalijaga. Ini kita tentang peradaban. Dan ini kita tentang bagaimana pesan-pesan peradaban adiluhur itu yang terwakili oleh figur Kalijaga, Eyang Kalijaga ini kemudian bisa kita buka kembali coding-codingnya. Ya. Kan kita sudah punya ayatnya, qad aflahal mukminun, wong mukmin ki bejo kemayangan. Qad niku nggih coding. Nek pinter maca codinge aflahal mukminun. Kan bejo kemayangan. Bejo kemayangan itu apa? Beruntung banget. Beruntung banget. Ya, batas. Tapi juga jangan malu kalau gini. Begitu ngomong Kalijaga keris wis sing diomong keris, tombak. Mboten, itu sangat berguna. Karena kita juga bisa membaca dari keris. Yang lucunya sejarawan sekarang yang versinya orang Eropa itu, lo ngerebuk sejarah orang ngerti keris. Ya lucu, wong keris niku artefak. Nggih. Berbicara yang Kalijaga, kita membicarakannya kerisnya sengkelat, nggih mboten tepak niku, mboten pas wedale. Kalau membicarakan yang Kalijaga ya kerisnya betok, keris Buddha begitu. Tinggalan-tinggalan peradaban sebelumnya, peradaban Mojopahit, Singosari, Kediri, bahkan keris betok itu cuma logam segini tok. Mek dikai garan gitu, iki keris apa nggo gebuk maling iki. Yang pamornya itu pamor asli dari logamnya, ya. Keris betok itu. Berbicara di era Kalijaga, maka kita juga jangan berbicara tentang iki beranggah napa gayaman. Itu sudah ke sini, ya. Baru kemarin niku. Adik bungsu niku kecil. Adik kecil. Ya sebelumnya enggak mungkin menggunakan sistem simbol beranggah maupun gayaman gitu. Oke lah mundur sithik wulan tumanggal misalnya. Nggih mboten napa-napa lah itu dekat-dekat. Nggih. Nyuwun sewu kados wonten lukisan menika nggih. Enggak apa-apa gitu begitu. Nah, jadi kita harus mengerti napa coding-codingnya, tata sengkolonya dan tata niskalanya. Itu yang harus kita pahami dan seterusnya. Ini saya kok gandeng ini berbicara peradaban ya dengan 311 kalau pengetahuan. 131 tata pengetahuan. Lale cerita mengkalih 30 menit itu udah sepundi atau semalam sampai besok subuh. 131 tata pengetahuan mboten bakal kemput niku. Apa meneh dipasrahke sederek-sederek ingkang bagus sanget kebobule agegaman tebu wulung menika. Mboten saged, mboten kambah. Mboten dugi. Mulane kula ana sederek-sederek saka
Kebobule gegaman tebu wulung ki wae. Wis Mas saiki kowe sinau ngene iki lho. Ndawak-ndawakke tangan sapa ngerti kok gedhok kuping kan ngoten. Sapa ngerti kok gedhok kuping. Banyak sekali hal yang mesti kita kupas tertib operasi pengetahuannya. Salah satunya misalnya ini sebelum saya tutup. Kalau tadi kita sudah membahas sedikit tentang Eyang Ratu Kalinyamat, maka kita pasti akan membahas Eyang Arya Penangsang nggih. Wah, Eyang Arya Penangsang. Nanti sebelahnya lagi mesti kalau sing Durnonya dunia ketoprak nggih. Sapa? Sunan Kudus. Terus le omong karo rada licik-licik Kudus. Lirik-lirik. Arya Penangsang, wah tok pateni dung. Kok sik sedilit kata yang Juru Martani. Ususmu tak gulungi sik ya. Oh iya. Jiro lupa. Pirang keluar sik 7 8 9 10. Wah, ususmu dawa banget to. Panembahan. Lho wong ngarep mati kok dikon mandek sik, ususnya tak luntung sik. Niku kinten-kinten analisisnya niku rasional napa niku. Mboten nonton, berarti kita harus membaca dengan menggunakan pendekatan yang lain. Berarti ini kalau orang Jawa itu wong paling dawa ususnya ini wong napa? Wong paling sabar. Berarti kita membaca yang Arya Penangsang itu dalam koridor orang paling sabar dalam masa krisis tadi itu. Ketika harus berpindah dari Ngeksintoro ke Ngeksigondo. Harus berhadapan dengan Portugis di Malaka 1524. Harus berhadapan dengan Tommy Pires yang masuk dari Tuban. Jadi kalau kita memahami para wali dan tanpa kita pahami sejarah kolonialisme, ya kita nggak bisa memahami maknanya. Iki piye? Ceritanya Kesultanan Banten mempersiapkan armada perang. Mau perang kemana? Kita akan menyerang Palembang. Terus di naskah Banten konsekuensi kalau kita nggak mengetahui kolonialisme, maka orang Banten menyerbu para kafir di Palembang. Oh berarti Kesultanan Palembang kafir? Oh lah wong Sriwijaya. Tetapi kalau kita lihat catatan orang Kesultanan Palembang, sebaliknya, kita mempersiapkan angkatan perang, kita akan menyerbu Banten. Menyerbu orang kafir. Terus kita tanya sama orang Banten, berarti Banten itu kafir? Wah iya. Karena kita nggak tahu, kita lupa bahwa kuwi kabeh kolonialisme, Vasco da Gama dan Magellan yang di Pakuwon, Galuh Pakuwon. Iki piye toh membahas yang Kalijogo, membahas Sunan Ngampel, Sunan Kudus dan lain sebagainya. Kita nggak pernah membahas kolonialisme gitu. Tommy Pires niku bajak laut yang namanya Tommy. Ya, bahasa Latin itu. Gitu loh. Nah kalau saya daripada suruh baca bajak laut yang namanya Tommy, alung bajak laut yang namanya Jack Sparrow ya toh, cetha iso tak delok filme, tur lucu. Gitu. Jack Sparrow itu loh dalam Pirates of Caribbean itu. Jack Sparrow, makanya isih Sparrow. Peradaban ya wis mek Sparrow kuwi, ora tekan-tekan. Itu loh yang mesti kita Oke, kita kalau begitu kita susun sejarah kolonialisme masuknya gimana? 15 Alburquerque 15-11 Alburquerque terus gitu. Oh kita jajarkan dengan sepak terjangnya Wali Songo ataupun dalam hal ini yang Kalijogo misalnya. Terus kita jajarkan lagi bagaimana dengan sejarah Sriwijaya, jajarkan lagi dengan Kalimantan, jajarkan lagi dengan Sulawesi, dengan Raja. Baru kita akan melihat garis, oh ini jan trembelane iki. Maka Anda tidak akan menjumpai kolonialisme di teks-teks seperti ini. Karena memang dihilangkan. Ini hal yang gampang, tinggal ngaduk ke tahun-tahun itu loh. Nek cara kerennya penelitian ilmiah gitu. Wow, tahu tirik-tirik.
Oh tahun 1511 itu Malaka, 1512 itu para wali Wahing, ini para wali Watuk, itu sebetulnya mudah sekali kita menyusunnya. Tetapi kita, dan itu ada manuskripnya namanya Babat VOC. Wonten menika katut diwaos. Lah sakniki sing do arep pentas ketoprak malah tambah ruwet ya Mas. Walah jur iki kolonialismene neng ndi? Padahal itu cetok-cetok kolo. Makanya disebut juga baju barat. Detio baju barat kalau dalam pewayangan ya, baju barat. Ya. Kalau barat besar itu lesos kan gitu. Ini nek barat cili ya mek entut.